Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Beten FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Beten FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung bersama Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Untuk linknya akan saya letakkan di deskripsi yang ada di video ini. Jadi di dalam grup Telegram ini kita akan membahas tentang bagaimana menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Oke teman-teman, kita hari ini akan kembali membahas tentang P-Network. Kita akan membahas aspek-aspek keunggulan P-Network dibandingkan proyek-proyek blockchain lain yang telah ada teman-teman. Jadi kita akan menekankan pada aspek mekanisme desentralisasi di mana P-Network ini memiliki keunggulan dibanding proyek-proyek kripto yang telah ada sebelumnya. Jadi kita lihat di sini bahwa di dalam P-Network ini kemajuan dalam persoalan desentralisasi, ini core team mendorong distribusi kekuasaan dan keputusan itu berada di dalam jaringan P-Network teman-teman. Jadi desentralisasi adalah salah satu pilar utama yang mendasari banyak inovasi dalam dunia blockchain dan cryptocurrency. Di dalam konteks P-Network, desentralisasi bukan hanya sebuah konsep, tetapi juga merupakan mekanisme yang mengatur bagaimana kekuasaan dan keputusan didistribusikan ke seluruh jaringan. Jadi dalam video ini kita akan mengeksplorasi kemajuan dalam desentralisasi yang diterapkan oleh P-Network dan bagaimana hal ini mendorong distribusi kekuasaan dan pengambilan keputusan yang lebih merata di seluruh jaringan. Sekarang pertanyaannya, apa itu desentralisasi dalam konteks P-Network? Desentralisasi dalam konteks P-Network ini merujuk pada distribusi kekuasaan dan kontrol dari entitas pusat ke banyak node independen yang berpartisipasi dalam jaringan. Konsep ini bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan pada satu pihak atau entitas tunggal yang seringkali menjadi kelemahan dalam sistem yang terpusat. Prinsip-prinsip dasar di dalam desentralisasi P-Network yang pertama adalah kependudukan terdesentralisasi. Jadi P-Network menggunakan sistem yang memungkinkan pembagian tugas dan wewenang di antara ribuan pionir yang ada di dalam jaringan. Jadi setiap pionir memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk mengamankan dan mengelola jaringan. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang keputusan kolektif. Di dalam model desentralisasi, keputusan tidak diambil oleh satu entitas pusat. Sebaliknya, keputusan diambil melalui proses konsensus kolektif yang melibatkan banyak peserta dalam jaringan teman-teman. Contoh seperti di gambar ini kita melihat bahwa kita tahu P-Network hari ini berada dalam tahapan progres menuju open mainnet. Dan di sini diterapkan bagaimana caranya agar pionir itu bisa berkontribusi di dalam mempengaruhi perjalanan untuk menuju tahapan open mainnet teman-teman. Jadi banyak cara bagi para pionir untuk bergabung. Yang pertama membuat aplikasi untuk komunitas, kemudian menjadi developer ambassador, kemudian mensupport seluruh utilitas yang ada di dalam P-Network teman-teman. Ya, ini adalah bentuk-bentuk dari keputusan kolektif dalam model desentralisasi di mana keputusan tidak diambil oleh satu entitas pusat, sehingga pada saat P-Network menuju
tahapan Open Mainnet di sini melibatkan keterlibatan dan membutuhkan keterlibatan para pionir secara all out, teman-teman. Kemudian kita berbicara tentang transparansi dan akuntabilitas. Jadi setiap transaksi dan keputusan yang diambil dalam jaringan Pi ini dicatat secara transparan, memungkinkan semua anggota untuk melihat dan memverifikasi informasi. Dan ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang bisa menyalahgunakan wewenang mereka. Sekarang kita akan membahas tentang kemajuan terbaru dalam desentralisasi Pi Network, teman-teman. Pi Network terus berupaya untuk memperkuat desentralisasi dengan menerapkan berbagai inovasi teknis dan mekanisme insentif. Beberapa kemajuan terbaru dalam desentralisasi mencakup fase mainnet dan penambangan terbuka. Jadi fase mainnet dari Pi Network adalah tonggak penting dalam proses desentralisasi. Dengan peluncuran mainnet, Pi Network mengalihkan penambangan dari model terpusat ke model yang lebih terdistribusi. Dan ini berarti bahwa lebih banyak pionir dapat berpartisipasi dalam proses penambangan yang pada gilirannya ini akan meningkatkan keamanan dan keandalan jaringan, teman-teman. Kemudian Pi Network juga menggunakan algoritma konsensus yang memungkinkan pengambilan keputusan secara kolektif. Jadi algoritma ini memastikan bahwa semua peserta dalam jaringan memiliki suara dalam menentukan validitas transaksi dan blok yang ditambahkan ke blockchain. Dan ini akan memperkuat prinsip demokrasi dalam pengelolaan jaringan. Kemudian kita berbicara tentang mekanisme insentif untuk pionir. Dengan adanya Security Circle Reward dan Referral Team Reward, Pi Network memberikan insentif kepada pionir untuk berkontribusi lebih banyak dalam mengamankan dan memperluas jaringan. Jadi insentif ini tidak hanya memotivasi pionir untuk aktif, tetapi juga mendorong mereka untuk membangun jaringan kepercayaan yang lebih luas yang akan memperkuat desentralisasi, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, bahwa kemajuan dalam desentralisasi Pi Network merupakan langkah penting dalam memperkuat dan memperluas jaringan cryptocurrency ini. Dengan mendorong distribusi kekuasaan dan pengambilan keputusan yang lebih merata, Pi Network tidak hanya meningkatkan keamanan dan transparansi, tetapi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Desentralisasi memungkinkan Pi Network untuk beroperasi sebagai sistem yang lebih adil dan inklusif, di mana setiap pionir memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengelola dan mengamankan jaringan. Oke, teman-teman, demikian update informasi hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah literasi serta wawasan bagi kita semua. Tetap semangat baik petirnya. Ignore the hater, dan bagi yang belum ngopi silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.